Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Iya, semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Baiklah, kali ini kita teruskan pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Baiklah anak-anak, di situ ada 4 gambar ya. Nah, sekarang anak-anak buatlah cerita berdasarkan keempat gambar tersebut. Kemudian coba ditulis pada halaman 38. Contohnya misalkan dari nomor 1. Udin, Beni, dan Edo sedang asik bermain. Kemudian tanpa disadari mereka akan memakan kue. Ketika Beni sedang cuci tangan, Edo tidak ikut cuci tangan. Kemudian Beni, Udin, dan Edo dengan senang memakan makanan tersebut. Akibatnya Edo jatuh sakit dan Udin dan Beni sedang menjenguk Edo di rumahnya. Nah, itu anak-anak ya ceritanya. Nanti coba di rumah anak-anak membuat sendiri cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Nah, tuliskan pada tempat yang tersedia. Ayo bercerita. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Misalkan kebiasaan kamu sebelum makan yaitu memilih makanan yang sehat, mencuci tangan, dan terakhir berdoa. Nah, sekarang bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Nah, itu kamu tulis di kolom selanjutnya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A
1 bulan dapat 1.200 kotak, perusahaan B mendapat 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, yang terakhir perusahaan E mendapat 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nah, yang jelas jawabannya adalah yang C, yaitu 4.800 kotak. Yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Yang paling sedikit yaitu perusahaan A, yaitu 1.200 kotak. Nah, sekarang anak-anak ada contoh lagi. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Bagaimana maksudnya kalimat tersebut? Cara menyelesaikannya yaitu perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, sekarang anak-anak ditulis secara tersusun. Yang A ditulis di atas, yang perusahaan D ditulis di bawah. Nah, itu berarti 1.200, bawahnya 3.250. Nah, sekarang ayo kita jumlah. Nah, untuk penjumlahan kita mulai dari belakang ya. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, itu anak-anak ya cara menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, sekarang halaman 44. Nah, itu ada soal-soal berikut. Coba anak-anak kerjakan secara mandiri. Misalkan contohnya nomor 1. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nah, caranya sama ya seperti tadi dengan cara menjumlahkan secara bersusun. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.